Ini koin receh untuk sampah sepertimu. Jangan pernah berani injak pelataran malku lagi. Prak! Koin itu menghantam dahi Rohman hingga darah segar mengalir. Tapi tunggu, 20 tahun kemudian, orang yang sama berlutut di kaki Rohman menangis ketakutan saat semua hartanya disita. Tolong Rohman, ampuni saya nggak tahu siapa Anda. Dulu kau lempar koin, sekarang rasakan akibatnya. Klik tombol subscribe dan like sekarang juga biar nggak ketinggalan nasib tragis si sombong ini. Absen dulu, kalian dari kota mana nih? Mari kita saksikan bagaimana gerobak es kelapa bisa meruntuhkan tahta seorang raja mal yang arogan. Panas matahari siang ini seperti membakar aspal. Rohman menghela napas panjang. Keringatnya bercucuran membasahi baju lusuh yang dipakainya. Dia mendorong gerobak kayu tua itu dengan sisa tenaga yang dia punya. Roda gerobaknya berderit keras, beradu dengan suara bising kendaraan di depan gedung mal megah jaya. Rohman berhenti sejenak. Dia mengusap peluh di kening dengan lengan baju. Matanya menatap pintu masuk mal yang megah. Dia tahu, di sana banyak orang kaya yang butuh kesegaran es kelapa mudanya. Permisi Pak, Bu, es kelapa muda segar, baru dikupas. Murah aja Bu, hanya Rp5.000. Rohman memberanikan diri menawarkan dagangannya pada pengunjung yang baru turun dari mobil mewah. Namun langkahnya terhenti oleh bentakan keras seorang satpam bertubuh kekar. Heh, kamu pikir ini tempat apa? Hah, tempat mangkal sampah masyarakat seperti kamu. Pergi dari sini sekarang. Jangan bikin pemandangan depan mal ini kotor dengan gerobak karatanmu itu. Rohman menunduk dalam. Dia meremas gagang gerobaknya erat-erat. Mohon maaf Pak, saya hanya ingin mencari rezeki sedikit. Saya nggak mengganggu jalan orang, saya hanya jualan di pojokan aja Pak. Satpam itu meludah ke arah kaki Rohman. Dia mendorong bahu Rohman dengan kasar, hingga pemuda itu hampir tersungkur. Udah ku bilang, pergi. Kamu budek apa gimana? Kalau kamu nggak pergi dalam hitungan ketiga, saya hancurkan gerobak busukmu ini sampai jadi kayu bakar. 1, 2. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam berhenti tepat di samping mereka. Pintu terbuka. Salim melangkah keluar dengan setelan jas mahal yang sangat rapi. Wajahnya angkuh, matanya menatap tajam ke arah kerumunan kecil di depan mal. Ada apa ini? Kenapa ada kotoran manusia berdiri di depan mal saya? Salim berjalan mendekat dengan tatapan merendahkan. Dia menatap Rohman dari ujung kaki sampai ujung kepala, seolah sedang melihat serangga yang menjijikan. Maaf Tuan, saya hanya ingin berjualan. Saya nggak bermaksud mengganggu, ucap Rohman pelan dengan suara bergetar. Salim tertawa sinis, suaranya terdengar melengking, penuh penghinaan. Kamu lihat mal ini? Ini tempat kelas atas, orang-orang elit. Bukan tempat untuk pengemis seperti kamu menjajahkan air kelapa murahan yang mungkin udah basi. Kamu itu sampah. Kamu hanya membuat mal saya terlihat miskin kalau berdiri di sini. Salim merogoh kantong celananya. Dia mengeluarkan segenggam koin recehan. Dengan wajah tanpa rasa bersalah sedikit pun, dia melemparkan koin-koin itu tepat ke arah wajah Rohman. Ini, ambil. Ambil uang receh ini dan jangan pernah tunjukkan wajah menjijikanmu lagi di depan gedung saya. Anggap aja ini biaya untuk kamu tutup mulut dan pergi dari sini selamanya. Mengerti, pengemis? Koin-koin logam itu menghantam dahi Rohman. Rasanya perih luar biasa. Darah segar mulai mengalir turun dari pelipisnya, melewati mata dan menetes ke baju kumalnya. Salim tertawa terbahak-bahak bersama satpamnya. Dia memutar tubuh dan melangkah masuk ke mal dengan kepala tegak. Gak memedulikan Rohman yang menahan sakit di atas aspal panas. Rohman tak diam di tempatnya. Dia merasakan hangat darah di dahinya. Tangannya gemetar saat dia perlahan berjongkok untuk memunguti koin-koin yang berserakan di tanah. 1, 2, 3. Rohman memunguti koin itu satu persatu di depan mata orang-orang yang lewat. Air matanya mulai menggenang, namun dia tetap menunduk dalam. Dia menelan ludah, menahan rasa sesak yang menghujam dada. Terima kasih Tuan, terima kasih. Dengan uang ini, setidaknya saya bisa makan untuk hari ini. Saya akan bertahan. Saya pasti bisa bertahan. Rohman berdiri dengan sisa kekuatannya. Dia kembali memegang gagang gerobak, menariknya menjauh dari mal itu dengan langkah yang berat dan tertatih.
Dia nggak menoleh lagi ke belakang. Dia hanya terus berjalan, menyimpan rasa sakit itu dalam-dalam, tanpa menyadari bahwa takdir akan segera memutar balik semua penghinaan yang baru aja dia terima. Langkah kaki Rohman terasa semakin berat. Darah dari dahinya mulai mengering, menyatu dengan debu jalanan yang beterbangan. Setiap denting koin receh di dalam kantong celananya terasa seperti ribuan jarum yang menusuk paha. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam melaju kencang di sampingnya. Suara decit rem yang tajam memecah kesunyian sore itu. Seorang wanita paruh baya turun dengan terburu-buru, namun langkahnya oleng. Duk! Wanita itu jatuh tersungkur di atas aspal. Wajahnya pucat pasi, napasnya tersengal. Rohman memarkir gerobaknya asal-asalan. Dia berlari mendekat. "Tolong, Bu! Ibu nggak apa-apa?" Rohman segera meraih pundak wanita itu, berusaha mendudukannya. "Tolong, air. Berikan aku air." Tanpa berpikir dua kali, Rohman mengambil segelas es kelapa dari gerobaknya. Dia memberikan minuman itu pada wanita tersebut. "Minumlah, Bu, pelan-pelan aja." Wanita itu meneguknya dengan rakus. Perlahan, warna di wajahnya kembali. Dia menatap Rohman dengan pandangan yang kosong, lalu matanya terpaku pada sesuatu yang menggantung di leher Rohman. "Liontin itu? Di mana kau dapatkan liontin perak itu?" Rohman menyentuh liontin yang tersembunyi di balik kaosnya yang lusuh. "Ini satu-satunya peninggalan orang tua saya, Bu. Udah sejak kecil saya pakai." Wanita itu gemetar hebat. Dia merogoh tas kulitnya, mengeluarkan sebuah amplop coklat yang tampak usang. Dia membuka lipatan kertas di dalamnya. Ada foto tua yang udah agak menguning. Seorang pria tua dengan gaya yang persis dengan Rohman berdiri di depan sebuah gedung yang kini menjadi mall tempat Rohman diusir tadi. "Siapa nama kakekmu? Katakan padaku, siapa namanya?" Rohman mengerutkan kening. "Nama kakek saya Hadi Kusuma. Kenapa ibu menanyakan itu?" Wanita itu menangis sesenggukan. Air matanya jatuh di atas dokumen yang dipegangnya. "Namaku Wati. Aku pengacara kepercayaan kakekmu. Aku udah mencari cucu dari Hadi Kusuma selama 25 tahun. Rohman mematung. Dia merasa dunia di sekitarnya berhenti berputar. 25 tahun? Tapi kakek saya nggak meninggalkan harta apapun. Saya hanya penjual es kelapa." Wati memegang tangan Rohman dengan erat. Kuku-kukunya menekan kulit Rohman. "Kamu bukan penjual es kelapa biasa. Kamu adalah pewaris sah dari Megah Jaya Group. Salim. Salim telah merampas segalanya dari tangan kakekmu melalui akte palsu dan pengkhianatan keji." Rohman ternganga. "Apa maksud ibu? Salim, pria yang tadi melempariku dengan koin, dia merampas harta kakek saya?" Wati mengangguk penuh tekad. Dia menyerahkan map di tangannya kepada Rohman. "Lihat ini. Ini adalah akte pernikahan sah dan surat wasiat yang disembunyikan oleh Salim. Dia pikir dia bisa melenyapkan sejarah dengan membunuh orang tuamu. Tapi dia salah." Rohman memegang map itu. Tangannya gemetar hebat. "Jika ini benar, berarti gedung mall itu, tanah tempat saya berjualan tadi, itu milik saya." Wati menatap tajam ke mata Rohman. "Bukan hanya milikmu, kamu adalah pemegang saham mayoritas. Kamu bukan lagi pengemis yang diusir, Rohman. Kamu adalah raja yang sedang tidur." Rohman menatap gerobak es kelapanya. 1 detik yang lalu, dia adalah sampah masyarakat. Sekarang, dia memegang kunci untuk menghancurkan hidup Salim. "Saya nggak butuh harta itu untuk berkuasa, Bu Wati. Tapi saya butuh keadilan untuk orang tua saya yang telah dia fitnah dan dia hancurkan." Wati tersenyum tipis, penuh keyakinan. "Kita nggak akan meminta belas kasihan. Kita akan datang ke hadapannya bukan sebagai pengemis, tapi sebagai pemilik yang datang untuk menagih hutang nyawa dan darah." Rohman memandang ke arah mall mewah di kejauhan. Cahaya lampu mall yang mulai menyala di kala senja itu tampak seperti lampu sorot yang menantang dirinya. "Berapa lama waktu yang ibu butuhkan untuk menyatukan semua bukti ini di pengadilan?" Wati bangkit berdiri dengan bantuan Rohman. "Malam ini, kita akan kunci pintu masuknya. Dan besok pagi, Salim akan belajar bahwa uang yang dia curi nggak akan pernah bisa membeli hukum yang udah lama dia injak-injak." Rohman mengepalkan tangannya. Liontin di dadanya terasa panas. Dia teringat kembali rasa dingin dari koin yang dilemparkan Salim ke dahinya. "Tunggu pembalasanku, Salim. Es kelapa yang kau injak hari ini akan menjadi saksi kehancuran tahtamu yang palsu." Rohman memutar balik gerobaknya. Kali ini, dia nggak berjalan dengan tertatih. Dia berjalan dengan kepala tegak,
membawa dokumen yang akan meruntuhkan tembok kesombongan Salim selamanya. Langkah Rohman mantap. Bunyi roda gerobaknya yang berderit di atas aspal kini terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur kekuasaan Salim. Di kantor pusat Megah Jaya, suasana mendadak mencekam. 2 orang pria berjas rapi, anak buah kepercayaan Salim, berdiri di depan meja kerja Sang Taipan. "Bos, ada laporan dari informan di lapangan. Ada seseorang yang sedang mengorek arsip lama di kantor notaris tua daerah selatan. Mereka mencari dokumen tahun 25 tahun lalu." Salim memutar kursinya dengan kasar. Matanya yang tajam menatap tajam ke arah anak buahnya. "Mencari dokumen apa mereka? Siapa yang berani mengusik masa lalu yang udah saya kubur dalam-dalam?" Salah satu anak buahnya menunduk, suaranya bergetar. "Kami belum tahu persis, bos." Tapi mereka memegang data tentang silsilah keluarga pendiri lama. Salim tertawa sinis. "Hancurkan. Saya nggak mau ada selembar kertas pun yang tersisa di gudang arsip rahasia itu. Bakar semuanya. Kalau perlu, bakar juga gedungnya, agar nggak ada jejak yang tersisa. Siapapun yang berani menyentuh masa lalu saya, mereka harus hilang dari muka bumi ini." Di sisi lain kota, Rohman sedang berjalan menyusuri jalanan sepi menuju rumah Wati. Tiba-tiba, sebuah sedan hitam melaju kencang dari arah belakang. Suara decit ban yang mengerem mendadak memecah keheningan. Rohman menoleh, mobil itu nggak melambat, malah sengaja menambah kecepatan ke arahnya. "Awas!" Sebuah karikan kuat menyeret tubuh Rohman ke pinggir parit. Bruk! Gerobak es kelapa milik Rohman hancur berkeping-keping ditabrak mobil sedan tersebut. Pecahan kaca dan batok kelapa berserakan di jalanan. Wati berdiri di sana dengan napas terengah-engah. Dia baru aja menyelamatkan nyawa Rohman. "Kamu nggak apa-apa, Nak? Orang-orang itu, mereka udah mulai bergerak. Mereka tahu kita selangkah lebih maju." Rohman menatap gerobaknya yang hancur. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih kehilangan gerobak, tapi karena amarah yang mulai membakar dadanya. "Mereka ingin menghancurkan segalanya, Bu Wati, termasuk saya." Wati memegang pundak Rohman dengan erat. "Dengarkan saya, Rohman. Salim bukan hanya pencuri, dia pembunuh. Ingat liontin yang kau pakai? Orang tuamu nggak meninggal karena kecelakaan." Mobil mereka ditabrak dengan cara yang sama seperti gerobakmu tadi. Itu adalah perintah Salim. Rohman terdiam. Dunia di sekitarnya terasa berhenti berputar. "Jadi, selama ini saya berjualan di depan orang yang menghabisi orang tua saya. Dan dia bahkan menertawakan saya di atas penderitaan itu." "Iya, Rohman. Dia melakukan itu semua demi menutup rapat rahasia bahwa perusahaannya yang megah itu berdiri di atas darah keluargamu." Salim takut. Dia tahu suatu saat nanti kebenaran akan kembali menuntut haknya. Salim di kantornya sedang memegang gelas kristal berisi whisky mahal. Dia menatap layar monitor yang menampilkan rekaman CCTV mall. "Udah beres?" Di seberang telepon, suara anak buahnya menjawab dengan penuh ketakutan. "Udah, bos. Tapi..." Target berhasil selamat. Dia ditolong oleh seorang wanita tua. Salim membanting gelasnya hingga pecah. Wanita tua yang mana lagi ini? Cari mereka. Jangan biarkan mereka sampai di pengadilan besok pagi. Kalau perlu, habisi mereka malam ini juga. Rohman berdiri di tengah reruntuhan gerobaknya. Dia memungut sepotong kayu gerobak yang tersisa. Lalu dia menatap tajam ke arah lampu kota yang bersinar dari kejauhan. "Bu Wati, saya nggak akan lari lagi. Kalau dia ingin main kotor, saya akan tunjukkan bahwa kebenaran jauh lebih tajam daripada mobil mewah yang dia gunakan untuk membunuh." Wati mengangguk mantap. "Persiapkan dirimu, Rohman. Besok adalah hari di mana kita akan mengakhiri sandiwara ini." Dia mengira bisa mengubur keadilan dengan uang. Tapi dia lupa bahwa keadilan gak bisa dibeli dengan recehan yang dia lempar ke wajahmu kemarin. Rohman menggenggam liontin peraknya. "Kesabaran saya udah habis. Mulai detik ini, saya bukan lagi penjual es kelapa yang bisa dia injak-injak. Saya adalah pemilik sah yang akan merebut kembali apa yang menjadi hak saya. Salim, bersiaplah. Dinding yang kau bangun dengan kebohongan akan segera runtuh di depan mata kepala sendiri." Malam itu, di bawah langit yang gelap, Rohman gak lagi menangis. Dia merencanakan pembalasan yang akan membuat Salim berlutut memohon ampun di atas kepingan masa lalunya sendiri.
Lampu sorot warna-warni menyapu lobi Mall Megajaya yang mewah. Musik orkestra mengalun megah, menyambut tamu-tamu elit yang mengenakan pakaian serba glamor. Salim berdiri di atas panggung, menggenggam gelas sampahnya dengan angkuh. Dia tertawa lebar, memamerkan kesuksesan mall yang baru aja merayakan ulang tahun ke-25. Di sudut lobi, Rohman berdiri diam. Dia masih mengenakan kaos lusuh dan celana yang udah belel. Beberapa petugas keamanan segera mendekat, mencekik kerah baju Rohman dan menyeretnya ke tengah keramaian. Penonton yang hadir mulai berbisik, mencemooh dan mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian itu. Salim berhenti tertawa, matanya menyipit melihat Rohman. Dia meletakkan gelasnya dengan keras, lalu berjalan turun dari panggung dengan langkah penuh kemenangan. Lihat siapa yang datang ini, si tukang es kelapa bau sampah yang kemarin udah kuusir. Suara Salim bergema di seluruh ruangan, memancing tawa para tamu. Kau mau apa kemari, Rohman? Mau mengemis? Atau kau mau jualan di sini? Jangan mimpi. Rohman menatap mata Salim dengan datar, meski jantungnya berdegup kencang. Aku datang untuk menagih janji, Salim. Janji atas apa yang seharusnya nggak pernah kau miliki. Salim terbahak-bahak, lalu meludah ke arah kaki Rohman. Janji? Janji apa? Kau pikir kau siapa? Kau cuma yatim piatu tak berguna yang hidupnya cuma bisa memeras kelapa muda di pinggir jalan. Salim mendorong dada Rohman dengan kasar hingga dia hampir jatuh ke lantai. Dengar ya, kau itu cuma kotoran di bawah sepatuku. Bapakmu dulu juga sama, orang miskin yang sok punya harga diri. Makanya dia mati dalam kemiskinan yang menyedihkan. Rohman mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga kukunya memutih. Dia menahan napas, menelan setiap penghinaan yang dilontarkan Salim. Jangan sebut orang tuaku dengan mulut kotormu itu, Salim. Kau nggak tahu apa-apa tentang kehormatan. Salim memutar bola matanya, tampak sangat terhibur dengan keberanian Rohman. Oh, lihatlah dia. Si tukang es kelapa merasa punya kehormatan. Hei teman-teman, dengar ini. Dia bilang aku nggak tahu kehormatan. Salim memanggil salah satu pelayan, menyambar segelas air es, dan menyiramkannya ke wajah Rohman. Para tamu tertawa terbahak-bahak, suara sorakan dan cemoohan memenuhi ruangan. Itu kehormatanmu, Rohman. Air bekas cucian gelas yang kau pakai buat jualan. Sekarang, pergi dari sini, sebelum aku pastikan kau nggak bisa melihat matahari besok pagi. Salim memberi kode pada satpam untuk memukuli Rohman. Dua satpam bertubuh besar segera menghujamkan pukulan ke perut Rohman. Rohman jatuh tersungkur di atas lantai marmer yang dingin. Rasa sakit menghantam tubuhnya, tapi matanya tetap tajam, menatap Salim yang berdiri tepat di atasnya. Kau pikir dengan menyakitiku kau bisa menutupi masa lalumu? Semua kebohongan yang kau bangun selama 25 tahun ini akan segera berakhir, Salim. Salim berjongkok, mencengkram dagu Rohman dengan kasar. Kau terlalu banyak bermimpi, anak muda. Bukti-bukti itu udah kubakar habis. Gak ada yang bisa membuktikan siapa kau sebenarnya. Sekarang, enyah dari pandanganku. Atau aku akan pastikan kau mati membusuk di sel tahanan sebagai pengacau. Rohman menyeka darah dari sudut bibirnya. Dia mencoba berdiri, meski kakinya bergetar. Waktu gak pernah berbohong, Salim. Apa yang kau ambil dengan darah, akan kau bayar dengan air mata. Salim menarik kerah baju Rohman lagi, lalu mendorongnya dengan keras hingga menabrak pajangan kristal yang mahal. Kristal itu pecah berhamburan di lantai, suaranya memekakan telinga. Bawa dia keluar dan pastikan dia nggak bisa berjalan setelah ini. Satpam menyeret Rohman keluar dari lobi menuju pelataran parkir. Hujan mulai turun membasahi tubuh Rohman yang penuh luka. Di bawah guyuran hujan, Rohman meringkuk di dekat gerobak es kelapanya yang teronggok sepi. Dia mengeluarkan liontin perak dari balik bajunya, menggenggamnya erat-erat di dalam kepalan tangan yang berdarah. Tunggu sebentar lagi, ayah ibu. Sebentar lagi keadilan akan datang. Dari balik pintu kaca mall, Salim masih memandang ke arah Rohman dengan tatapan penuh kebencian. Dia kembali ke panggung, mengambil mikrofon dan berteriak kepada para tamu dengan sombong. Maafkan gangguan kecil tadi. Orang miskin memang selalu merasa berhak merusak pesta orang kaya. Mari kita lanjutkan perayaan ini. Salim mengangkat gelasnya lagi, tertawa seolah dia adalah penguasa dunia. Dia nggak sadar bahwa di balik kegelapan malam, sebuah kamera jurnalis dari stasiun televisi yang meliputi acara itu telah merekam setiap detik kekejamannya. Rohman memejamkan mata, membiarkan air hujan membasuh wajahnya yang terluka. Dia nggak butuh kekerasan untuk menang.
Dia hanya butuh waktu. Dan setiap detik yang berlalu adalah langkah yang membawa Salim semakin dekat menuju jurang kehancurannya sendiri. Kau udah membuka jalan kehancuranmu sendiri, Salim. Selamat menikmati sisa malammu yang terakhir di tahta itu. Rohman bangkit berdiri. Meski tubuhnya sakit, langkahnya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Dia menatap pintu masuk mal untuk terakhir kalinya sebelum berbalik pergi. Besok, nggak akan ada lagi tukang es kelapa yang datang sebagai peminta-minta. Besok, dia akan kembali sebagai pemilik yang sah. Dan pada saat itu, nggak akan ada lagi tempat bagi Salim untuk bersembunyi. Rohman melangkah ke dalam kegelapan, meninggalkan gemerlap lampu mal yang sebentar lagi akan padam selamanya. Wati menarik lengan Rohman dengan penuh keyakinan. Mobil hitam mewah udah menunggu di depan gang sempit tempat Rohman tinggal. Masuk, Rohman. Udah saatnya dunia melihat siapa dirimu sebenarnya. Rohman terdiam sejenak. Dia menatap gerobak es kelapanya yang terparkir di pojok ruangan. Dia mengusap kayu gerobak itu untuk terakhir kalinya. Gerobak ini udah menjadi saksi perihnya dihina Bu Wati. Besok, biarkan dia menjadi saksi kemenangan saya. Mereka melaju membelah kota menuju sebuah tempat yang sangat berbeda. Bukan lagi gubuk, melainkan sebuah salon dan butik kelas atas. Di sana, para penata rias dan desainer telah menunggu dengan instruksi ketat dari Wati. Ubah dia, perintah Wati tegas. Bukan sekadar mengganti baju, tapi tampilkan aura sang pemilik perusahaan yang selama ini terkubur. Rohman duduk di kursi besar. Dia merasa asing melihat bayangannya sendiri di cermin. Rambutnya yang kusam kini tertata rapi. Setelan jas rancangan desainer ternama membungkus tubuhnya dengan sempurna. Tuan Rohman, Anda terlihat luar biasa, ucap sang desainer dengan takjub. Rohman hanya tersenyum tipis. Dia memegang liontin perak di balik kerah jasnya. Satu-satunya hal yang gak berubah adalah hatinya. Terima kasih, tapi ingat, pakaian ini hanyalah alat. Identitas saya tetap sama. Saya adalah cucu dari pendiri perusahaan ini yang gak akan pernah melupakan akar saya. Pagi harinya, suasana di kantor pengadilan begitu mencekam. Wati membawa Rohman masuk ke ruang sidang tertutup. Di atas meja, tumpukan dokumen tebal udah tersusun rapi. Seorang notaris senior, sahabat mendiang kakek Rohman, membuka map berwarna emas. Berdasarkan hasil tes DNA dari sampel rambut yang ditemukan di foto pernikahan lama, dan disandingkan dengan profil genetik Tuan Rohman, maka dengan ini saya nyatakan. Suara notaris itu bergetar. Dokumen legalitas ini sah. Kepemilikan 51% saham perusahaan jatuh sepenuhnya ke tangan cucu kandung pemilik asli, Tuan Rohman. Rohman menandatangani dokumen itu. Tangannya mantap. Gak ada keraguan sedikit pun. Wati menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kita udah sampai di sini, Rohman. Sekarang mari kita pelajari bagaimana Salim mengelola harta warisanmu selama 25 tahun terakhir. Rohman menghabiskan waktu berjam-jam untuk meneliti laporan keuangan. Dia terkejut melihat betapa banyak uang yang dihamburkan untuk gaya hidup mewah, sementara ribuan karyawan di bawahnya hidup pas-pasan. Dia membangun kerajaan di atas penderitaan orang lain, Bu Wati. Benar, Rohman. Dan sekarang kekuasaan itu akan diambil kembali. Tiba-tiba Rohman berdiri dari kursinya. Dia mengambil dompet tebal yang baru aja disiapkan oleh asisten Wati sebagai uang saku operasional. Ayo pergi keluar. Mereka berhenti di depan sebuah panti asuhan kecil yang kumuh di pinggiran kota. Di sana banyak anak-anak yang kondisinya persis seperti Rohman dulu. Rohman keluar dari mobil. Dia menghampiri anak-anak itu, lalu membuka dompetnya. Dia membagikan seluruh isi uang tunai itu kepada mereka. Ambil ini, gunakan untuk makan dan sekolah. Salah seorang pengurus panti menatapnya bingung. Kenapa Bapak memberikan semua uang ini? Bapak terlihat sangat kaya. Rohman berlutut di depan anak itu. Karena saya pernah ada di posisi kalian. Kekuatan bukan tentang berapa banyak uang yang saya simpan di saku, tapi tentang berapa banyak yang bisa saya beri saat saya memilikinya. Wati berdiri di belakangnya, tersenyum lebar. Kau siap untuk RUPS besok, Rohman? Rohman menatap langit Jakarta yang mendung. Bayangan wajah Salim saat melemparkan koin receh ke wajahnya kembali muncul di kepala. Saya udah sangat siap, Bu Wati. Besok,
Salim akan belajar bahwa setiap recehan yang dia lempar memiliki harga yang harus dia bayar dengan kehancurannya sendiri. Rohman masuk kembali ke mobil. Dia nggak butuh pengawal untuk merasa hebat. Dia hanya butuh kebenaran. Dan kebenaran itu akan menghantam Salim dengan sangat keras. Siapkan semua bukti, Buati. Kita akan buat pertunjukan yang gak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Mobil pun melaju meninggalkan kerumunan anak-anak yatim itu. Rohman memejamkan mata, memikirkan langkah selanjutnya. Gak ada lagi rasa takut, gak ada lagi rasa rendah diri. Yang ada hanyalah seorang raja yang akan mengambil kembali tahtanya. Dan dia tahu, di ujung jalan sana, Salim sedang menunggu bom waktu yang akan meledak di tangannya sendiri. Selamat tidur, Salim. Nikmati tidur nyenyak sakirmu sebelum besok semua kenyamanan itu hilang menjadi abu. Matahari baru aja menyapa ufuk timur. Di dalam ruang rapat utama PT Megah Jaya, suasana begitu kaku. Salim duduk di kursi pemimpin. Jas mahalnya tampak berkilau tertimpa lampu kristal. Di hadapannya, jajaran direksi menunduk hormat. Hari ini, kita akan menandatangani proyek ekspansi terbesar dalam sejarah perusahaan ini. Salim tersenyum angkuh. Nggak ada lagi yang bisa menghalangi dominasi kita di kota ini. Tiba-tiba, suara dentuman pintu aula yang terbuka lebar menggetarkan ruangan. Semua mata menoleh ke arah pintu. Seorang pria melangkah masuk dengan mantap. Setelan jasnya tajam, rapi, dan memancarkan wibawa yang nggak bisa dibantah. Itu Rohman. Di belakangnya, tim pengacara papan atas berjalan beriringan membawa koper dokumen. Siapa kau? Berani-beraninya masuk ke ruang rapat direksi tanpa undangan? Salim berdiri, suaranya menggelegar, namun ada getar gugup di sana. Rohman gak menjawab. Dia terus berjalan, menatap lurus ke arah Salim. Setiap langkahnya seolah menghapus bayangan penjual es kelapa yang dulu diinjak-injak di depan mal ini. Kau ingat koin receh yang kau lempar ke wajahku dulu, Salim? Rohman berhenti tepat di depan meja utama. Sekarang, aku datang bukan untuk mengemis. Aku datang untuk menagih hutang. Gila! Satpam! Seret orang ini keluar! Teriak Salim, wajahnya memerah padam. Tapi nggak ada satpam yang bergerak. Salah satu pengacara Rohman maju, meletakkan map tebal di meja. Perkenalkan, saya kuasa hukum dari ahli waris tunggal pemilik sah perusahaan ini. Suasana mendadak senyap. Rohman menarik kursi, duduk tepat di samping Salim, seolah dia adalah pemilik tempat itu. Ini surat wasiat kakekku. Ini bukti pernikahan sah antara kakek dengan nenekmu yang kau sembunyikan selama 25 tahun. Salim menyambar dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya membelalak. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Enggak, ini palsu. Ini pasti rekayasa. Buka halaman terakhir, Salim. Suara Rohman tenang, tapi menghujam. Di sana ada tanda tangan notaris senior yang kau suap dulu. Dia udah mengaku semuanya pada polisi pagi ini. Salim terduduk lemas. Wajahnya sepucat kertas. 51% saham perusahaan ini sekarang berada di bawah namaku. Rohman mencondongkan tubuh ke depan, menatap tajam ke mata Salim. Artinya, kau bukan siapa-siapa lagi di gedung ini. Rohman, dengarkan aku. Kita bisa bicara baik-baik. Aku bisa berikan bagian untukmu. Berapa yang kau mau? Salim mulai memohon, suaranya pecah dan memelas. Aku punya uang, aku punya kekuasaan. Jangan lakukan ini. Rohman tertawa kecil. Sebuah tawa yang dingin dan penuh kemenangan. Uangmu? Kekuasaanmu? Rohman memberi isyarat pada tim pengacaranya. Semua rekening pribadimu udah dibekukan. Semua aset yang kau beli dari hasil penggelapan dana perusahaan udah disita. Tiba-tiba, derap langkah polisi terdengar dari balik pintu. Beberapa petugas masuk dengan surat penangkapan di tangan. Salim melompat dari kursinya, mencoba melarikan diri ke arah pintu keluar. Tapi dia terjatuh. Kakinya tersandung kakinya sendiri. Dia tersungkur di lantai marmer yang mewah. Bawa dia, perintah Rohman singkat. Salim ditangkap, tangannya diborgol di depan jajaran direksi yang tadinya memuja-mujanya. Rohman, lepaskan aku. Aku ini pamanmu. Ingat itu. Salim berteriak histeris saat diseret keluar. Rohman hanya berdiri, merapikan kerah jasnya. Dia nggak membalas teriakan itu. Dia hanya melihat ke arah jendela besar, menatap gerobak es kelapanya yang kini terparkir di bawah sana. Gerobak itu menjadi saksi bisu. Bahwa nggak ada tahta yang dibangun di atas kebohongan yang bisa bertahan selamanya. Dunia memang berputar, Salim, bisik Rohman pelan.
Dan hari ini, roda itu berhenti tepat di atas kepalamu. Aula itu kini sunyi. Para pemegang saham menatap Rohman dengan rasa segan dan kagum. Rohman berdiri, menatap mereka semua dengan tatapan seorang pemimpin yang adil. Rapat hari ini dibatalkan. Mulai hari ini, kita akan membangun perusahaan ini dengan kejujuran, bukan dengan keserakahan. Rohman melangkah keluar dari ruangan itu. Dia nggak merasa tinggi hati. Dia hanya merasa, akhirnya, keadilan telah pulang ke rumah yang seharusnya. Tanpa menoleh lagi ke belakang, dia meninggalkan Salim yang kini hanya menjadi sejarah kelam dalam gedung yang ia bangun dengan darah dan air mata orang lain. Kini, tahta itu miliknya, dan dia akan memimpinnya dengan cara yang gak akan pernah Salim bayangkan sebelumnya. Pintu aula yang tadi tertutup rapat, kini dibanting kasar oleh petugas kepolisian. Suara sirine dari luar gedung meraung kencang, memecah kesunyian mencekam di dalam ruang rapat utama. Salim masih terteduk di lantai marmer, napasnya tersengal, tangannya gemetar hebat. Apa-apaan ini? Saya pemilik gedung ini, kalian gak punya hak menyeret saya. Seorang perwira polisi melangkah maju, memegang surat perintah yang terlihat sangat berat bagi Salim. Salim Wiryawan, Anda resmi ditahan atas dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan aset, dan keterlibatan dalam pembunuhan berencana keluarga pemilik sah perusahaan 25 tahun lalu. Salim mendongak, matanya yang liar mencari dukungan ke sekeliling ruangan. Kalian dengar itu? Itu fitnah, itu omong kosong. Tapi nggak ada yang menyahut. Para kolega bisnisnya, orang-orang yang biasanya menjilat sepatu Salim, kini memalingkan wajah. Salah satu direktur utama maju, melemparkan tumpukan berkas ke depan wajah Salim. Cukup Salim, kami udah melihat buktinya. Kami bukan idiot yang mau ikut tenggelam bersamamu karena kebohonganmu. Benar, kamu membuat kami semua berinvestasi di atas perusahaan curian. Jauhkan dia dari sini, dia udah menghancurkan reputasi kita semua. Salim mencoba bangkit, ia merangkak mendekati Rohman yang berdiri tenang di dekat podium. Rohman tolong saya. Kita ini pernah kenal bukan? Saya dulu yang mengizinkanmu berjualan di depan mall. Ingat, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Rohman menatap Salim tanpa ekspresi. Dia merogoh saku jas mahalnya. Bukan mengeluarkan pena atau dokumen, melainkan segenggam koin receh yang udah kusam dan tergores. Rohman menjatuhkan koin-koin itu ke lantai, tepat di depan wajah Salim. Bunyi logam yang berdenting nyaring menggema di seluruh ruangan yang hening. Masih ingat koin ini, Salim? Salim terdiam. Matanya membelalak menatap recehan yang dulu ia lemparkan ke dahi Rohman. Dulu, kamu melempar ini ke wajah saya. Kamu bilang saya sampah. Kamu bilang saya nggak akan pernah jadi apa-apa karena saya hanya penjual es kelapa. Rohman berlutut menyamakan tingginya dengan Salim yang kini tak berdaya. Tapi, koin-koin ini adalah saksi. Mereka saksi bahwa setiap tetes keringat saya saat itu nggak pernah lebih rendah dari harga diri yang kamu jual demi kursi tahta ini. Rohman, kumohon, aku bisa mengembalikan semuanya. Udah terlambat. Rohman berdiri, mengabaikan tangan Salim yang mencoba meraih ujung celananya. Hukum manusia mungkin bisa disuap, tapi hukum waktu nggak pernah tidur. Kamu membangun istana di atas makam orang tua saya, dan hari ini istana itu kembali ke tangan yang sah. Petugas kepolisian segera menarik lengan Salim, memborgol tangannya dengan paksa. Lepaskan saya nggak mau pergi ke sana. Rohman, kamu akan menyesal. Ini belum berakhir. Teriakan Salim perlahan menghilang saat dia diseret keluar dari aula. Satu persatu kolega Salim pergi meninggalkan ruangan. Gak ada lagi yang berani menatap mata Rohman. Ruangan itu mendadak menjadi sangat sunyi. Rohman memejamkan mata sejenak, menarik nafas dalam-dalam. Ia berjalan menuju meja depan, mengambil segelas es kelapa yang memang sengaja ia pesan sebelum rapat dimulai. Dia memegang gelas itu dengan kedua tangannya. Dinginnya es terasa kontras dengan panasnya dendam yang selama ini membakar hatinya. Kini, semua telah mendingin. Wati mendekat, matanya berkaca-kaca melihat keberhasilan anak didiknya. Semua udah selesai, Rohman. Kakekmu pasti bangga melihatmu hari ini. Rohman menatap gedung yang kini berada dalam kendalinya. Ini bukan soal tahta, Wati. Ini soal mengembalikan apa yang seharusnya menjadi orang-orang yang gak pernah dianggap ada.
Rohman berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke arah pelataran mal. Di bawah sana, gerobak es kelapanya masih terparkir di tempat ia biasa berjualan dulu. Seorang penjual lain kini berdiri di sana, melayani pembeli dengan tulus. Rohman tersenyum kecil. Dia nggak akan membuang gerobak itu. Dia justru akan menjadikannya pengingat abadi di lobi utama kantornya. Bukan sebagai simbol kemiskinan, tapi sebagai simbol kekuatan terbesar yang pernah ia miliki. Kesabaran yang nggak pernah menyerah, keadilan yang datang tepat pada waktunya. Dunia mungkin melihatnya sebagai pemilik baru perusahaan raksasa. Tapi bagi Rohman, dia tetaplah Rohman yang tahu persis bagaimana rasanya haus di bawah terik matahari dan bagaimana rasanya direndahkan oleh mereka yang merasa dirinya Tuhan. Dan dari kursi tahta yang baru ini, dia bersumpah. Nggak akan ada lagi orang yang diusir, nggak akan ada lagi koin yang dilemparkan, dan nggak akan ada lagi air mata yang terbuang sia-sia karena keserakahan manusia. Ia meminum es kelapanya, merasakan kesegaran yang selama ini ia impikan. Akhirnya, dia bisa beristirahat sejenak. Meski ia tahu, babak baru dalam hidupnya sebagai pelindung rakyat kecil baru aja dimulai. Wati mendekat perlahan. Ia duduk di samping Rohman, memandangi hamparan mal yang kini telah berubah fungsi. Bukan lagi tempat kemewahan yang dingin, melainkan telah disulap menjadi pusat pendidikan dan penampungan anak-anak yatim piatu. Ini adalah persembahan pertama Rohman. Wati mengeluarkan sebuah amplop tua dari tas kulitnya yang selalu ia bawa kemanapun. Ini milikmu Rohman. Rohman menerima amplop itu. Tangannya sedikit gemetar. Ia mengeluarkan isinya, sebuah foto tua yang udah mulai menguning di bagian pinggirnya. Foto pernikahan kakek dan neneknya. Di sana mereka tampak begitu bahagia. Wajah kakeknya sangat mirip dengannya. Lihatlah Rohman, mereka tersenyum melihatmu. Mereka tahu bahwa cucu mereka nggak hancur oleh kejahatan, tapi justru tumbuh menjadi manusia yang membebaskan banyak orang. Rohman mengusap foto itu. Air mata jatuh tepat di atas wajah kakeknya di foto tersebut. Dulu saya pikir dunia ini hanya berisi koin receh yang dilemparkan ke wajah saya, Bu Wati. Saya pikir hidup hanya soal bagaimana bertahan hingga matahari terbenam. Tapi sekarang saya sadar, koin itu bukan untuk menghina. Koin itu adalah peringatan dari Tuhan agar saya nggak pernah melupakan asal-usul saya. Rohman berdiri. Ia memandang ke arah pintu masuk mal yang kini dipenuhi senyum anak-anak kecil yang sedang bermain. Ibu, saya ingin memulai semuanya dari sini. Bukan sebagai raja yang memerintah dari kursi empuk, tapi sebagai pelayan bagi mereka yang pernah mengalami nasib seperti saya dulu. Wati tersenyum lebar. Ia merasa tugasnya udah tuntas sempurna. Tiba-tiba, seorang anak kecil berlari mendekat ke arah Rohman. "Kak, es kelapanya udah habis. Boleh tambah lagi?" Rohman tertawa. Ia segera mengambilkan segelas es kelapa segar yang baru disiapkan di gerobak ikoniknya. Gerobak itu sengaja ditempatkan di lobi utama sebagai simbol. "Ini untukmu, Nak. Minumlah sampai kenyang. Jangan pernah merasa kurang. Karena selama saya di sini, kalian gak akan pernah lagi tahu apa itu rasa lapar." Anak itu berlari riang sambil membawa gelasnya. Rohman kembali menatap ke arah gedung yang dulu menjadi penjara bagi harga dirinya. Salim mungkin sekarang meringkuk di balik jeruji besi, memikirkan semua kekuasaan yang ia curi dengan darah dan air mata. Tapi lihatlah Bu Wati, dia kalah bukan karena uang saya lebih banyak, dia kalah karena dia nggak pernah punya hati untuk berbagi. Wati mengangguk setuju. Kejahatan memang selalu punya cara untuk membongkar dirinya sendiri, Rohman. Waktu adalah hakim yang paling jujur. Rohman mengambil napas panjang. Udara di sekitarnya terasa begitu segar dan ringan. Saya nggak butuh tahta untuk merasa dihormati. Saya hanya butuh melihat anak-anak ini bisa bermimpi tanpa harus diusir oleh satpam atau dihina dengan uang. Rohman menatap Cakrawala. Ia teringat hari-hari saat ia harus tidur di emperan toko, kedinginan dan kelaparan. Sekarang, ia adalah pemilik sah perusahaan besar ini. Tapi ia nggak memakai jas mahal yang ia gunakan saat RUPS tadi. Ia kembali ke pakaian sederhananya. Kaos putih, celana panjang, dan sandal yang nyaman. "Ibu, mari kita mulai hari pertama yayasan ini. Kita akan buat sekolah gratis untuk anak-anak jalanan di lantai 2. Dan di lantai bawah, kita akan buat dapur umum untuk siapa aja yang butuh makan." Wati menatap Rohman dengan rasa bangga yang luar biasa. "Kamu benar-benar cucu yang membanggakan, Rohman. Kakekmu Pati sedang tersenyum lebar di sana."
Rohman mengalihkan pandangannya ke foto keluarga di tangannya untuk terakhir kali. Ia membisikkan doa syukur. Terima kasih udah menjaga saya, sampai saya bisa menjaga mereka semua. Rohman kembali meraih gelas es kelapanya. Ia menyeruput sedikit, merasakan manisnya air kelapa yang bercampur dengan keadilan yang ia perjuangkan. Di depannya, puluhan anak kecil mulai berbaris rapi untuk mendapatkan makanan. Gak ada lagi teriakan kasar. Gak ada lagi lemparan uang receh. Hanya tawa, harapan, dan masa depan yang cerah. Rohman menutup matanya sejenak, merasapi kedamaian yang akhirnya ia temukan. Ia sadar, perjalanannya gak berakhir di sini. Ini justru baru aja dimulai. Bukan sebagai pria yang mencari tahta, tapi sebagai pria yang memberikan tahtanya untuk sesama. Sebab setinggi apapun jabatan seseorang, gak akan ada artinya jika nggak